Letak Kerajaan Kediri. Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri melintas Sungai Brantas yang membelah wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian barat Sungai Brantas dan bagian timur Sungai Brantas. Merupakan salah satu kerajaan Hindu yang berada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Sungai Brantas, Jawa Timur ini berdiri pada abad ke-12 dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Latar belakang Kerajaan Kediri. Berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala atau Kahuripan dan Panjang atau Kediri, yang disebut dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Tujuannya agar tidak ada pertikaian Kerajaan Jenggala atau Kahuripan. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri juga tak terlepas dari kisah perang saudara putra Raja Airlangga dari Medang Kamulan. Kerajaan Kediri disebut juga Panjalu. Panjalu adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai tahun 1222 Masehi atau abad ke-11, dan merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Isyana dan berpusat di Danapura. Bukti keberadaan Kerajaan Kediri kuno yang kini dikenal sebagai perpecahan dari kedua putra Airlangga Sri. Raja-raja Kerajaan Kediri. Yang pertama Sri Samara Wijaya, yang kedua Sri Jayawarsa, yang ketiga Sri Mameswara, yang keempat Prabu Jayabaya, yang kelima Sri Sarweswara, yang keenam Sri Aryaswara, yang ketujuh Sri Gandra, yang kedelapan Sri Kameswara, dan yang kesembilan Sri Kertajaya. Masa kejayaan raja terbesar Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintah Raja Jayabaya. Raja Sriwijayabaya berkuasa sekitar tahun 1127 Masehi hingga 1135 Masehi. Dengan nama gelar ABCK-nya yang digunakan ialah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warneswara Madusudana Awatara Nindita Parakrama Utunggadewa. Pada masa pemerintah Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncaknya pada masa tersebut. Panjalu mampu mengalahkan Jendala dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dalam pemerintahan Jayabaya, seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Wilayah kekuasaan Kediri semakin meluas dari Jawa Tengah hingga hampir semua bagian Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Permaisuri Raja Jayabaya bernama Dewi Sara Jayabaya diketahui memiliki 4 anak, yakni Jayawijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayawijaya menurunkan raja-raja di tanah Jawa, bahkan sampai Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma, raja dari Yawastina, dan melahirkan seorang anak bernama Anglingdarma. Raja dari Malawapati. Dalam pemerintahannya, Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Kerajaan Kediri. Kehidupan politik Kerajaan Kediri. Kerajaan terbesar di Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya yang berkuasa sejak tahun 1135 hingga 1159. Sriwijayabaya adalah salah satu raja yang berhasil membawa Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahannya. Kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Kalimantan, dan kerajaan Ternate dengan luas wilayah kekuasaan yang dimiliki armada laut. Kerajaan Kediri juga sangat kuat, bahkan eksistens. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri pada masa pemerintah Raja Jayabaya, struktur pemerintahan Kerajaan Kediri sudah sangat teratur. Masyarakatnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan masyarakat kerajaan, yang kedua, golongan masyarakat tani atau para pejabat pemerintahan, yang ketiga, golongan masyarakat non-pemerintahan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomiannya pada sektor pertanian dan perdagangan sebagai kerajaan agraris. Kediri memiliki bahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan
banyak padi. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas. Selain beras, barang-barang yang diperdagangkan terdiri dari emas perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Penyebab keruntuhan Kerajaan Kediri. Penyebab keruntuhan Kerajaan Kediri yang pertama terjadi karena pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Yang kedua, adanya provokasi dari Ken Arok. Yang ketiga, terjadi perang Ganter pada tahun 1254. Terjadi perang antara Kertajaya dengan para Brahmana yang dibantu oleh Ken Arok dari Tumapel. Yang keempat, mengurangi hak-hak kaum Brahmana oleh Raja Kertajaya. Yang kelima, terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana pada masa pemerintahan Kertajaya. Yang keenam, kaum Brahmana menganggap bahwa Kertajaya langgar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa hujan. Peninggalan Kerajaan Kediri. Prasasti Sirah Keting, Prasasti Tulung Agung, Prasasti Kertasono, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, Prasasti Kamula, karya sastra berupa kitab Semaradahana dan Aksara Panjalu, Candi Miri Gambar, Candi Tuban, dan kitab Bharatayuda.